Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma ba'du. Perkara rezeki adalah perkara yang gaib. Hanya Allah yang tahu. Kita sebagai manusia yang di mana kita adalah makhluknya, sehingga yang mempunyai kekuasaan khusus, ya, ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita hanya punya kewajiban untuk menjalankan, kewajiban untuk mencarinya dengan sesuai ketentuan syariat Allah. Kemudian Allah di dalam surat Az-Zumar ayat 52, Allah telah berfirman, dan tidaklah mereka mengetahui bahwa Allah melapangkan rizki dan menyempitkan bagi siapa saja yang dikehendakinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman. Di sini Allah menjelaskan kepada kita bahwa rizki ini adalah rahasianya Allah. Kita hanya mempunyai hak untuk menerima, paket menerima rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah juga mempunyai hak untuk menyempitkan rezeki kita, sehingga kita tidak bisa memprotes kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bila mana rezeki kita sedang tidak sesuai dengan keinginan kita. Dan sesungguhnya sangatlah patut dan pantas dan wajib bagi seorang mukmin meyakini bahwa Allah pasti akan memberikan kepada kita sesuai dengan kadarnya. Allah akan memberikan sesuai dengan kebutuhan kita, bukan kenapsuan kita atau keinginan kita, karena Allah tahu kadarnya yang akan diberikan kepada kita. Karena Allah yang punya hak untuk meluaskan dan menyempitkan rezeki, maka makhluk-makhluk itu hendaklah, ya, kita sebagai makhluk hendaklah kita menyadari bahwa itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang perlu kami sampaikan di sini adalah Allah telah memberikan kunci-kunci rezeki bagi makhluknya. Yang pertama, hendaklah kita sebagai makhluknya tunaikanlah hak-hak Allah. Niscaya Allah akan menunaikan kewajibannya untuk memberikan rezeki kepada makhluknya. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Ahqaf ayat 96. Jikalau sekiranya penduduk bumi, penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka buah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan karena perbuatan-perbuatannya. Di sini Allah memberikan syarat. Allah memberikan syarat kepada makhluknya yang di bumi, jikalau mereka beriman dan bertakwa. Tetapi kalau beriman dan bertakwa kita sudah melaksanakannya, insya Allah Allah akan memberikan rezeki kepada kita sesuai dengan kadar yang telah ditetapkan. Tetapi manakala kita tidak beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan menahan rezekinya. Kemudian yang syarat yang kedua adalah beramal baik kepada orang yang lemah. Rasulullah SAW memberikan sabdanya, umat ini akan ditolong oleh orang-orang lemah. Orang-orang yang lemah ini akan berdoa, dikarenakan kelemahannya mereka akan berdoa, sholat dan keikhlasan mereka. Hadis riwayat Bukhari. Ini adalah jalan yang kedua. Kita harus menyayangi orang-orang yang lemah. Kita juga harus memberikan perlindungan kepada orang-orang yang lemah, sehingga kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dinilai layak untuk mendapatkan rezekinya. Yang ketiga syaratnya adalah kita banyak-banyak beristighfar. Kita memang mengakui sebagai manusia adalah makhluk yang mempunyai makhluk yang tidak bisa terlepas dari salah dan dosa. Makhluk yang selalu punya sifat lalai, punya terkalahkan hawa nafsunya dan godaan-godaan syaitan yang sering datang kepada kita. Maka jalan dengan beristighfar adalah jalan yang terbaik. Manakala kita sebagai manusia yang sering tergadaikan waktu kita karena terganggu oleh hawa nafsu kita, terganggu oleh syaitan-syaitan yang mengganggu kita, sehingga waktu kita habis hanya untuk mengurusi dunia kita. Segeralah, mari kita berkembali kepada Allah. Minim
ya paling minim kita harus segera beristighfar. Karena dengan beristighfar itu kita berharap Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dengan mengampuni dosa-dosa kita, Allah akan memberikan kepada kita banyak rezeki yang kepada kita rezeki yang baik. Sahabat Alfa Media, sebagai penutup akan kami sampaikan bahwa selalulah kita berpikir positif pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita berpikir negatif kepada Allah. Kita sudah berusaha seperti ini, kita sudah sholat, kita sudah zakat, kita sudah puasa, kita sudah haji. Kenapa rezeki kami susah? Kami sudah menyayangi anak yatim dan sebagainya. Kalau hal seperti itu terjadi pada kita, berarti kita berpikir negatif terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita berhusnudzon. Allah akan memberikan kepada kita banyak rezeki. Perlu kami sampaikan sebagai kata penutup, selain kita berpikir positif terhadap Allah Subhanahu wa taala, diri kita juga harus berpikir positif. Sesungguhnya, saudaraku semuanya, jam dinding yang rusak di rumah kita itu adalah suatu saat akan menemui waktu yang tepat sesuai dengan jam itu. Biarpun itu jam rusak, tapi sesuatu saat dia akan mengalami atau bertemu dengan waktu yang tepat. Begitupun pula kita hari ini. Bila kita hari ini kondisi kita sedang terpuruk, baik dari terpuruk keimanan kita, terpuruk rezeki kita, suatu saat Allah akan mempertemukan kita pada titik yang pas bahwa kita adalah pada posisi yang tepat. Demikian, ada salah katanya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe ya teman-teman.